Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Aditya Tama Sugiarto, kelas MB 3904. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang pelajaran akuntansi yang telah Bapak Rafki berikan kepada saya. Bab 6 yang membahas tentang periodik versus perpetual. Yang pertama adalah metode periodik. Pada metode ini, apabila terjadi pembelian, maka jurnal adalah mendebit rekening pembelian dan mengkredit kas atau utang pedagang. Jika terjadi penjualan, maka jurnalnya adalah mendebit rekening kas atau piutang dagang dan mengkredit rekening penjualan. Untuk mengetahui persediaan akhir dilakukan inventarisasi atau stok opname pada akhir periode. Selanjutnya adalah metode perpetual. Sistem pencatatan metode perpetual disebut juga metode buku atau sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Setiap jenis barang dibuat kartu persediaan dan di dalam pembukuan dibuatkan rekening pembantu persediaan. Rincian dalam buku pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar. Rekening yang digunakan untuk mencatat persediaan ini terdiri dari beberapa kolom yang dapat dipakai untuk mencatat pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam rekening persediaan. Masing-masing kolom dirinci lagi untuk kuantitas dan harga perolehannya. Penggunaan metode buku atau memudahkan penyusunan rencana dan laporan laba rugi jangka pendek karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. Ciri-ciri terpenting dalam sistem perpetual pada penjurnalan adalah yang pertama, pembelian barang dagang dicatat dengan mendebit rekening persediaan. Yang kedua, harga pokok penjualan dihitung untuk tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebit rekening HPP pada persediaan. Yang ketiga, persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu persediaan yang berisi catatan untuk setiap jenis persediaan. Buku pembantu persediaan menunjukkan kuantitas dan harga perolehan untuk setiap jenis barang yang ada dalam persediaan. Dari kedua metode di atas, metode persediaan periodik lebih sederhana dan lebih mudah penyelenggaraannya bila dibandingkan dengan metode perpetual. Namun, ditinjau dari segi ketepatan dan kecepatan informasi yang dihasilkan, metode persediaan perpetual jauh lebih unggul. Setiap saat persediaan akhir dapat diketahui. Berikut adalah contohnya dari sistem periodik. Saat terjadi pembelian, itu contohnya adalah 50 juta di debit. Nah, selanjutnya utang dagang yang condong ke kanan itu ditaruh di kredit. Nah, saat terjadi penjualan berubah menjadi piutang dagang yang ditaruh debit, penjualan ditaruh di kredit. Penyesuaian pada akhir periode, HPP-nya itu terdapat di debit, persediaan di kredit 10 juta, sebesar 10 juta. HPP ditaruh di debit lagi sebesar 50 juta dan pembeliannya ditaruh di kredit.
Selanjutnya persediaan ditaruh di debit sebesar 35 juta. HPP-nya di kredit sebesar 35 juta juga. Selanjutnya perbandingan metode perpetual dengan periode. Sistem perpetual saat terjadi pembelian itu persediaan 50 juta untuk utang dagang, 50 juta di kredit. Nah, saat terjadi penjualan piutang dagang di debit sebesar 30 juta. Untuk penjualan di kredit sebesar 30 juta. HPP di debit 25 juta, persediaannya 25 juta di kredit. Penyesuaian pada akhir periode tidak diperlukan jurnal penyesuaian rekening. Persediaan menunjukkan saldo yang ada pada akhir periode yaitu 35 juta. Hasil dari 10 juta plus 50 juta dikurangi 25 juta. Ya, sekian ilmu yang saya dapat bagikan pada teman-teman semua. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Rafki. Bapak Rafki sangat istimewa. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.